Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para warga belajar dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah jumpa lagi pada materi sosiologi, yaitu dengan materi tentang bentuk-bentuk kemiskinan. Bagaimana kabar panjenengan semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan kabar baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kemiskinan. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah pengertian kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah faktor penyebab kemiskinan. Dan yang keempat adalah kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Baik, pada sisi pertama kita akan mengupas tentang definisi kemiskinan. Menurut Bappenas tahun 2002, kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemudian menurut Raffalion tahun 2001, kemiskinan dianggap sebagai suatu kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak memiliki anggaran untuk berobat, tidak mampu membaca, tidak memiliki pekerjaan, takut masa depan, serta ketidakberdayaan dan tidak memiliki rasa bebas. Kemudian ada 4 bentuk-bentuk kemiskinan. Pertama adalah kemiskinan absolut. Itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh besarnya pendapatan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Terlebih di era pandemi ini menjadi suatu tantangan besar bagi seluruh masyarakat, bahkan suatu negara. Karena dengan pandemi ini betul-betul satu tantangan, perusahaan-perusahaan besar banyak yang melakukan PHK, kemudian daya beli masyarakat menjadi turun. Nah, kemudian yang kedua adalah kemiskinan relatif. Apa itu? Adalah kemiskinan yang ditentukan oleh kondisi lingkungan, akibat dari ketimpangan distribusi pendapatan sehingga menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah kemiskinan struktural. Ini merupakan kemiskinan yang disebabkan karena adanya ketimpangan dan struktur ekonomi suatu negara. Negara-negara yang mengalami kekacauan, negara yang mengalami sebuah konflik besar akan memicu terjadinya kemiskinan struktural yang akibat suatu tatanan struktur ekonomi yang carut marut pada suatu negara. Kemudian yang keempat adalah kemiskinan kultural. Ini adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat atau kondisi sosial budaya yang membuat masyarakat di daerah tersebut menjadi miskin karena terpaksa, karena tradisi, karena suatu budaya. Ini yang merupakan 4 bentuk kemiskinan. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan, Pertama adalah faktor pribadi, misalkan karena malas, tidak mau bekerja keras, putus asa, tidak mau melakukan sebuah perubahan dan hanya menganggap berpasrah pada kondisi alam maupun keadaan. Ini akan memicu terjadinya faktor kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah faktor geografis, karena keadaan kondisi yang jauh, misalkan dari akses transportasi, akses dari sumber-sumber ekonomi juga akan memicu terjadinya faktor kemiskinan. Yang keempat adalah faktor ekonomi, kemudian yang keempat adalah faktor sosial. Ini akan mampu menjadi pemicu
yang menyebabkan faktor penyebab kemiskinan. Seperti yang kita kupas tadi, misalkan penyebab kemiskinan dari faktor pribadi, misalkan ada seorang pengemis ya, dia cenderung setiap hari, setiap saat beraktivitas hanya mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak mau bekerja keras padahal masih muda, dan ini menjadi hal yang memicu terjadinya suatu kemiskinan ya. Kemudian kedua adalah faktor kemiskinan dari faktor geografis, misalkan bencana alam, banjir, gempa dan sebagainya, sehingga kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber pencaharian dan sebagainya. Ini akan mampu memicu sebagai penyebab kemiskinan. Kemudian juga faktor kemiskinan dari faktor ekonomi ya, network, pengangguran, apalagi dengan pandemi ini banyak terjadi PHK besar-besaran dari perusahaan-perusahaan ya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negara dunia sedang alami PHK besar-besaran. Ketika sudah mengalami PHK besar-besaran, ketika di rumah tidak mampu menciptakan sebuah sumber-sumber kehidupan atau pencaharian, maka akan menimbulkan peningkatan pengangguran yang besar, juga akan memicu penyebab kemiskinan dari faktor ekonomi. Yang berikutnya adalah faktor kemiskinan dari faktor sosial, misalkan pabrik yang ditutup ya, kemudian perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan, ini juga akan memicu karena faktor sosial. Kebijakan mengatasi kemiskinan, tentu pemerintah berupaya untuk mencoba mengatasi berbagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ya, misalkan dengan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar ya, kemudian program Indonesia Sehat. Ini juga upaya-upaya pemerintah dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan, memberikan beasiswa bagi siswa-siswa SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, juga dalam rangka membantu masyarakat yang mengalami kendala, sehingga membantu meringankan beban orang tua pada sisi pendidikan. Kemudian ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian tentang kebijakan mengatasi kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, nanti semua warga belajar wajib mengerjakan ujian modul ya, yang akan kita share. Kemudian kita beri batas waktu maksimal dikirimkan pada tanggal 11 September 2021 jam 23.59. Dengan soal adalah ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Silakan materi disimak. Salam sehat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.